Kali ini kita akan mengikuti seminar ya. Sebelum kita masuk ke acara, untuk meningkatkan semangat sedikit, yang ada salam ya untuk SD kita. Nanti kalau tiang sampaikan SD 8 Padang Sambian gitu ya, semuanya bilang semangat berkarya, jaya 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 gitu ya. Bisa ya? Kita coba dulu, siap? SD Negeri 8 Padang Sambian, semangat berkarya, jaya jaya jaya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kita lagi ya. SD Negeri 8 Padang Sambian, semangat berkarya, jaya jaya jaya. Oke, kita berdiri. Nah, biar aja duduk saja, guys. Nah, kita sebelum kita mulai, izinkan saya mengucapkan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Kemudian yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang sudah bersedia meluangkan waktunya pada pagi hari ini, Bu. Kemudian teman-teman guru yang tiang banggakan dan saya hormati. Sebelum lanjut, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Waso, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan mengadakan seminar yang bertajuk Budaya Positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Kemudian untuk agenda kita pada pagi hari ini, yang pertama itu pembukaan yang sudah kita lewati bersama. Kemudian yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan berdoa. Dan yang keempat itu ada sambutan dari Kepala SD Negeri 8 Padang Sambian, sekaligus membuka seminar pada pagi hari ini. Yang kelima itu ada acara seminar dan terakhir penutup. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu teman-teman dan Ibu Kepala dimohonkan untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, karena setelah
setelah ini kita akan berdoa. Mohon untuk berdiri kembali. Ya, maaf. Saya pimpin doa ya. Supaya acara kita bisa berjalan dengan baik pagi hari ini, kita akan menundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman dan ibu kepala dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, acara selanjutnya adalah akan diberikan sambutan oleh ibu kepala sekolah. Untuk ibu kepala yang persilakan. Om Swastiastu. Terima kasih untuk pembawa acara yang tidak banyak akan memberikan sambutan, khususnya untuk guru Tiang yang melaksanakan seminar sebagai guru penggerak. Tiang harapkan dapat menjadi leader-leader, mentransfer ilmunya kepada teman-temannya, dan ini adalah salah satu pengibasan ya. Dan untuk rekan-rekan yang lain, ikutilah jejaknya. Nah, dalam kesempatan ini Tiang juga menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman yang di depan, karena tanpa istilahnya tanpa disadari dan dapat diinginkan, dia membawa nama baik juga, kebanggaan, membawa nama besar, kebanggaan buat SD 8. Dan saya sendiri setiap ada kegiatan di kepala sekolah, sudah nilai positif, poin positif berada di sekolah kita. Nih, terus selanjutnya dalam seminar ini yaitu membawa apa? Judulnya nanti budaya positif. Nah, budaya positif di sini positif diharapkan dalam positif berpikir, karya-karya yang positif, menghasilkan generasi-generasi yang berkarakter. Sesuai dengan visi misi SD 8. Nah, Tiang sendiri sebagai kepala hanya mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Tiang sendiri buta sekali dengan hal ini, dan Tiang harapkan guru penggerak ini ya untuk terus berkarya untuk sekolah, untuk diri sendiri, dan kedepannya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Yang akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya akan kita isi dengan seminar kita, yaitu budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun yang mengisi acara kita pada hari ini yaitu saya sendiri. Saya akan mengisi 3 materi untuk pagi hari ini, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Nyoman Surate ya. Beliau juga akan mengisi 3 materi untuk pagi hari ini. Tiang rasa tidak perlu perkenalan lagi ya, karena kita membuat seminar mini di sekolah kita sendiri. Jadi Bapak Ibu sudah tahu seluk-beluk kami berdua. Untuk materi pertama
langsung saja. Materi ini ada 6 materi yang akan kita bawakan ya. Yang pertama, saya sendiri akan membawakan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan dan juga restitusi. Dan yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Untuk 3 materi selanjutnya akan diisi oleh Bapak Nyaman Surat. Langsung saja. Oh ya, sebelum kita mulai, yang mau ajak Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan kegiatan. Ya, ini juga merupakan metode baru ya dalam dunia pembelajaran kita setelah kita dapat materi, setelah kita belajar dalam pendidikan guru penggerak. Sebelum kita memulai pelajaran, kita diharapkan untuk bisa membuat kesepakatan. Kalau pembelajaran berarti kesepakatan belajar, di kelas. Kalau kita di dalam kegiatan, kita juga membuat kesepakatan kegiatan, gitu. Nanti bisa dicontoh oleh Bapak Ibu untuk diterapkan di kelas. Dan kesepakatan ini juga nanti bisa disepakati bersama. Kalau misalnya yang buat kesepakatan berdoa sebelum memulai acara, kemudian menyeting HP dengan mode silent. Kemudian yang ketiga, mengangkat tangan jika ingin bertanya atau menanggapi atau berpendapat ya. Mencatat hal-hal penting yang dianggap penting. Kemudian yang terakhir, memperhatikan teman ketika menanggapi. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan kesepakatan kita untuk pagi hari ini, dipersilakan. Ada mungkin yang mau menambahkan kesepakatan apa saja yang kita sepakati untuk kegiatan hari ini? Kalau tidak juga tidak masalah ya. Saya rasa ini juga sudah mewakili untuk acara kita pagi hari ini ya. Ini juga seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu bisa terapkan di kelas nanti sebelum mulai pelajaran. Kesepakatan apa yang mau Bapak Ibu terapkan bersama dengan siswa gitu ya. Nah, ini untuk materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya akan ambil poin-poinnya, oke? Nanti dari materi 1 sampai materi 6 itu akan berkelanjutan. Adapun poin sekali yang ingin kita sampaikan pada seminar ini, kita ingin membawa metode-metode baru, kemudian paradigma baru untuk mengubah pembelajaran kita di kelas ya. Mulai dari disiplin positif, yang terakhir nanti yang paling penting yaitu adanya 5 posisi kontrol. Nanti akan dibawakan oleh Pak Numan. Itu sangat penting, paradigma baru sekali untuk dunia pendidikan kita yang ingin disampaikan oleh kementerian kita sampai ke kita di ujung-ujung tombak pendidikan kita di sini, di SD, SMP dan SMA. Disiplin positif di sana berarti sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mau berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka ya. Jadi lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Kita akan banyak berbicara teori-teori kontrol di sini dan juga teori kebutuhan siswa. Kemudian Stephen R. Covey juga mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama itu, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Itu bedanya ya. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya, nah ini dia. Ternyata setelah dikaji selama ini ya, ini poin-poin yang sebenarnya kita sudah terapkan, tetapi ternyata menurut paparan Dr. William Glasser itu ada ilusi-ilusi yang tanpa kita sadari kita terapkan. Yang pertama adalah
ilusi guru mengontrol murid. Nah, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, ternyata murid itu bukan serta-merta ingin kita kontrol. Dalam teori kontrol itu dikatakan kalau yang bisa mengontrol orang itu hanyalah orang itu sendiri. Ya, tidak mungkin ada orang lain yang bisa mengontrol orang tersebut. Kenapa dibilang ilusi guru mengontrol murid? Itu karena muridnya yang membuka diri untuk mau dikontrol. Nah, kemudian yang kedua itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh, kenapa selama ini di kurikulum 13 kita tidak diberikan untuk memberikan ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena ternyata penguatan positif itu belum tentu akan bermanfaat atau efektif. Penguatan positif atau bujukan dalam jangka waktu tertentu itu membuat murid menyadari kemudian akan menolak bujukan itu. Contoh, kita mau siapa bisa baca, kemudian kita kasih permen. Lama-kelamaan murid itu akan berpikir, oh saya mau baca nanti biar dapat permen. Nah, poinnya itu kan mendapat permen. Lama-kelamaan dia akan dapat permen aja terus males Nah, lama-lama kan kayak gitu. Dia lama-lama akan menolak. Kemudian itu juga bisa menjadi ketergantungan. Jadi dia akan membuat prestasi dengan cara apapun buat dapat nilai juara 2, juara 1 kan gitu. Entah itu dia nyontek, entah itu dia nanya soal dari guru yang lain misalnya, sampai nanti misalnya bisa membayar soal, kemudian dia kerjakan di rumah untuk ulangan misalnya begitu ya. Ternyata memang penguatan seperti itu sampai sekarang itu dikaji dan dianggap belum efektif. Makanya tidak diizinkan kita untuk memberikan penguatan-penguatan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang ya. Dan sebuah hubungan bisa menyebabkan sebuah hubungan permusuhan. Kita kan sering menjadi orang dewasa, berarti anak-anak adalah kita yang dominan ya. Kita sering memperlakukan mereka, kalau dia salah suruh ini, suruh itu, kemudian lama-kelamaan itu pasti saja menimbulkan permusuhan. Nggak suka sama guru ini, nggak suka dengan guru ini, itu yang akan terjadi ya. Jadi ilusi-ilusi seperti inilah yang perlu kita sadari. Nomor 4 itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu juga salah. Contohnya begini, ada siswa kita di kelas hari itu tidak buat tugas misalnya. Kemudian kita, aduh anak ini jangan begitu terus kayak gitu ya. Bapak ibu sudah capek ngasih tugas di kelas gitu kan, kamu terus saja tidak buat tugas. Kayak gitu ya. Sering kita lakukan, saya pun sering melakukan itu. Kita kan punya emosional juga ya jadi guru di kelas. Ternyata setelah dikaji itu juga kurang untuk diterapkan harusnya ya. Karena ini dapat menimbulkan secara psikologis mereka dapat belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Lama-kelamaan dia akan merasa seperti itu. Makanya saya juga sadari kenapa kok siswa yang sering salah itu terus kita salahkan, dia akan menjadi lebih parah, ya kan? Dia akan menjadi lebih parah karena dia merasa, waduh diri salah aja terus gitu ya. Lama-kelamaan dia akan hilang motivasinya untuk belajar. Nanti apa caranya untuk mengatasi itu? Nanti belajar dari suhunya ya, nyaman surat. Itu ada di teori kontrol. Kemudian yang selanjutnya itu, ini stimulus respon. Stimulus respon itu kita kenal dari zaman kuliahnya. Ternyata stimulus respon itu dianggap kurang efektif juga sekarang. Ada diganti menjadi teori kontrol tentang dunia. Adapun perbandingannya itu yang pertama, stimulus respon itu adalah realitas atau kebutuhan kita sama
Sedangkan dalam teori kontrol itu realitas itu kita berbeda ya. Nggak bisa kita membuat kelas itu menjadi semua sama. Kita harus menyadari di kelas itu ada perbedaan-perbedaan. Kemudian yang kedua itu semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol kita memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya. Yang poin sekali, ada kata di sana saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon. Contohnya kayak tadi, dikasih permen dia mau membaca. Sedangkan di teori kontrol itu dikatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang Anda selama ini lakukan adalah membuat orang lain mau dikontrol oleh Anda, gitu ya. Padahal mereka sebenarnya terpaksa untuk dikontrol. Yang perlu kita poin sekali yang perlu kita sadari anak sekarang itu buat mereka bisa sadar, percaya diri untuk bisa mengatur dirinya sendiri, gitu ya. Nanti akan kita kasih trik-triknya bagaimana caranya untuk membuat anak itu bisa sadar, untuk bisa belajar lebih mandiri, untuk mendapatkan prestasi dia dengan caranya sendiri, begitu ya. Bukan lagi dengan kontrol-kontrol yang kita lakukan, bukan lagi dengan janji-janji yang akan kita berikan, gitu ya. Selanjutnya itu disiplin positif. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri untuk memotivasi internalnya sendiri. Nah, motivasi internal inilah kata kuncinya nanti. Bagaimana dia bisa memotivasi diri dari dalam, bukan lagi dari luar, bukan dari janji-janji kita, bukan dari ranking yang akan kita berikan, begitu ya. Maka kita perlu pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jika motivasi internal itu tidak ada, barulah motivasi eksternal yang perlu masuk untuk membuat disiplin. Caranya seperti apa? Seperti kita misalnya pagi hari kita buat ada sembahyang bersama, ada upacara. Nah, itu motivasi eksternal yang membuat orang itu disiplin ya. Dengan cara pembiasaan jadinya. Untuk membuat motivasi eksternal itu bisa membuat anak menjadi disiplin. Kemudian yang kedua itu pandangan Diane Dawson ya. Dalam bukunya Restructuring School Discipline itu tahun 2001 itu menjelaskan tentang untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang tumbuh itu motivasi intrinsik. Jadi perlu juga kita sadarkan kalau murid kita ngapain dia ke sekolah, gitu ya, bukan karena orang tuanya yang menyekolahkan dia kemudian bayar uang ini, bayar uang itu untuk dia bisa sekolah di sana. Tetapi seharusnya murid itu paham, oh saya bersekolah di sini supaya kedepannya saya bisa dapat ilmu apa yang perlu saya dapatkan, gitu. Kemudian di SMA pun begitu. Harusnya murid itu paham, dia mencari sekolah untuk kemana nanti mereka bekerja, kan begitu. Bukan orang tuanya yang menyarikan sekolah yang internasional, gitu. Kemudian dia tak tahu di mana akan nanti bekerja, kan begitu. Harusnya dia yang paham sendiri kemana dia cari sekolah, mau kerja apa dia nanti, kan begitu harusnya. Jadi dalam hal ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi dia dan diri dia sendiri untuk bersekolah, begitu ya. Kemudian kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Tadi kan ada dikatakan nilai-nilai kebajikan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, gitu ya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu akan terbangun.
Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa maupun latar belakangnya seperti apa. Untuk gambarannya seperti ini ya. Nah ini, kadang kita berpikir nilai-nilai kebajikan serem sekali namanya, gitu ya. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan itu tadi ada yang dikatakan nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya seperti ini, yang sering kita sebutkan profil pelajar Pancasila, ya. Ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, kemudian berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu mandiri, bernalar kritis, berkebenangan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasila. Ini termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Itulah maksud nilai-nilai kebajikan universal karena tidak memandang suku, ras, budaya ya. Kita satu di Indonesia ini menerapkan nilai yang kita yakini bersama. Kemudian banyak sekali nilai kebajikan yang bisa kita terapkan gitu ya. Antara lain di sini dia tuliskan empat instansi yang mengeluarkan. Ada IBO Primary Years Program ya. Di sana ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan lain-lain. Jadi nilai ini poinnya adalah nilai-nilai positif yang bisa kita terapkan, gitu ya. Kemudian the seven essential virtues itu mengatakan ada beberapa nilai, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan lain-lain. Kemudian ada instansi juga yang IHF itu ya, Indonesia Heritage Foundation. Indonesia punya ini 9 pilar karakter. Itu nilai kebajikannya antara lain cinta Tuhan, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran diplomatis, hormat, santun, dermawan, sampai toleransi. Jadi ini paling tidak diambil dari nilai-nilai Pancasila ya. Itu beberapa nilai kebajikan, gambaran tentang nilai kebajikan. Apa sih nanti mau diterapkan dari nilai-nilai kebajikan ini, gitu ya? Nah, ini gambaran umum dari disiplin positif itu. Yang saya jelaskan itu sampai di sini. Kemudian motivasi, di 5 kontrol ini akan dijelaskan oleh Pak Nyoman. Jadi bagan yang di kiri ini, pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti yang saya bilang tadi. Kemudian makna disiplin itu juga kontrol diri dengan potensi kita, bukan dari dorongan, lebih banyak dorongan orang lain ya. Jadi berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai sendiri. Nah, nilai kebajikan tadi itu adalah sebagai patokan beberapa nilai yang kita yakini sendiri yang akan kita terapkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Jadi nilai-nilai tadi dapat dijadikan pedoman untuk membuat anak-anak bisa mempunyai motivasi intrinsik tadi. Kemudian mengarah ke semua perilaku memiliki tujuan, itu ke teori motivasi ya. Nah, motivasi ekstrinsik itu contohnya untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Seperti tadi, anak-anak akan mengerjakan tugas karena takut nanti di sekolah dihukum sama guru kalau tak buat tugas. Berarti kan motivasi dia membuat tugas itu untuk menghindari hukuman, bukan dari dalam dirinya membuat tugas itu untuk melatih dirinya mendapatkan ilmu, gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan seperti tadi, mau baca dapat permen. Jadi motivasi dia itu dapat permen, bukan mendapatkan pelajaran dari membacanya. Ya, hal-hal seperti ini yang perlu kita balik ya. Kemudian motivasi intrinsiknya apa? Motivasi intrinsiknya itu seperti yang saya bilang tadi, nilai kebajikannya yang dia harus pahami dulu. Nilai-nilai apa yang mau dia tingkatkan. Makanya kita harus kasih tahu dulu, ini loh profil pelajar Pancasila namanya. Nilai-nilai mana yang kamu mau
tingkatkan dari diri kamu gitu ya. Kemudian dari nilai-nilai itu akan membuat keyakinan kelas nanti kita akan belajar buat keyakinan kelas, dan dari nilai-nilai itu juga akan membuat anak itu lebih menghargai dirinya. Saya lanjutkan. Nah, Tian akan lakukan speaking dulu ya. Setelah kita belajar nilai-nilai kebajikan tadi, Bapak Ibu bisa membuka Mentimeter ya di HP-nya. Ini linknya. Saya akan coba bagikan di grup sekolah ya, supaya lebih gampang dibuka. Sudah ada katanya Pak Nyoman? Silakan diklik link itu. Nanti Bapak Ibu jawab pertanyaan yang ada di sana ya. Nggak banyak, cuma satu pertanyaan. Kalau tidak salah itu bisa maksimal mengisi 5 jawaban ya. Sudah bisa dibuka kan? Ada yang sudah bisa membuka? Sudah. Berapa isi di sana? Silakan diisi. Nah, nilai-nilai kebajikan ini umum ya. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang profil pelajar Pancasila, ada yang dari Indonesian Heritage, kemudian dari IPO. Bapak Ibu juga bisa ngisi itu dengan nilai kebajikan sendiri. Seperti apa? Menghormati orang lain. Yang gampang-gampang pokoknya ya. Yang menurut Bapak Ibu itu adalah nilai kebajikan, nilai yang positif. Ada yang sudah selesai mengisi? Nah, sudah tumbuh muncul beberapa nih. Ada beberapa nilai-nilai yang Bapak Ibu tuliskan. Ada yang bertanggung jawab, kemudian santun, ada yang mandir. Diubah dulu. Mandiri itu maksudnya ya. Ada yang kejujuran, keadilan, takwa. Bertambah lagi beriman. Ada profil pelajar Pancasila. Tadi seperti yang ada di IBO ya, ada disiplin. Ternyata berarti ibu bapak sudah lumayan memperhatikan ya, supaya tidak membuat ngantuk ya. Masih bertambah. Jadi kalau di sini ada berapa orang nih? 12 ya, 12 kali 5 harusnya berapa itu? Ratusan lebih ya. 60 ya, 60. Nah, dunia sudah cukup. Dari beberapa nilai kebajikan itu ada beberapa nilai-nilai profil pelajar Pancasila ya. Ada yang mandiri, gotong royong, kemudian beriman, bertakwa, gitu ya. Nilai cinta kan boleh, cinta, saling peduli gitu ya. Saling menyayangi, gitu, nilai kebajikan gitu. Bersembahyang, semangat. Nah, ini berarti Bapak Ibu sudah bisa ya tahu nilai kebajikan masing-masing, begitu kan? Tinggal sekarang Bapak Ibu bisa menyadarkan anak punya nilai kebajikannya juga masing-masing, gitu ya. Dengan cara ya kasih aja di PPKN pasti dapat pelajaran itu, nilai-nilai Pancasila. Sila pertama apa saja nilainya, sila kedua gitu ya. Dan itu buat mereka untuk menyadari itu, sadari dirinya sendiri dengan cara suruh dia menyebutkan bagaimana dia sudah menerapkan nilai ini. Misalnya saling peduli, itu nilainya ya. Apa contoh perbuatannya yang sudah dia lakukan, gitu ya. Ya, terima kasih sudah mengisi Mentimeter. Jadi itu supaya Bapak Ibu juga tidak ngantuk. Kita lanjut ke materi selanjutnya.
sebentar, yang masih setting. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi materi ini saling terhubung ya. Yang pertama ada dikatakan, Dan Gosel itu bilang dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang mempunyai motivasi ini menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya dia, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan, gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi. Kemudian yang kedua itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya sudah jelaskan juga tadi ya. Kemudian yang ketiga itu ada menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita buat anak itu untuk mempunyai motivasi internal ini ya. Menjadi orang yang mereka inginkan. Mau jadi apa saya nanti, begitu ya. Nilai-nilai apa yang seharus saya punya untuk menjadi seorang seperti itu, gitu. Contohnya kalau dia ingin dapat prestasi, mau dipuji sama teman-teman, dipuji sama gurunya, dia harus melakukan rajin belajar, itu nilai kebajikannya ya. Rajin belajar, aktif di kelas. Jadi dia punya dorongan dalam diri dia, kalau mau pintar dia harus punya nilai-nilai itu, begitu jadinya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka anggap penting atau mereka yakini dan mereka hargai. Itu baru motivasi internal namanya. Kemudian ada kata dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan yang berlaku sama dengan hukuman. Kalau dalam teori kontrol ya, penghargaan itu adalah hukuman. Jadi dorongan eksternal itu akan menjadi sebuah faktor ketergantungan. Berapa dampak dari pemberian penghargaan itu menurut Alpicon ada banyak, ada 5, 6, 7, 8 ya. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu kalau dia jangka panjangnya itu dia akan membuat suatu ketergantungan. Kalau kita terus misalnya ngasih permen, jangka panjangnya dia akan ketergantungan dengan permen, gitu ya. Kemudian yang kedua itu penghargaan menghukum. Jadi penghargaan sama hukuman itu dianggap tidak jauh berbeda dalam teori ini. Penghargaan itu kadang-kadang membuat orang tertekan ya. Misalnya nanti nilai tertinggi akan dapat juara 1. Kemudian nilai terendah nggak naik kelas atau dapat juara paling akhir, kan begitu. Nah, misalnya kita terus mempush murid untuk belajar nanti kamu ikut olimpiade misalnya. Dia akan tertekan untuk belajar. Jadi motivasi dia kan menjadi belajar untuk ikut olimpiade, bukan belajar untuk mendapatkan ilmu, gitu ya. Sama dengan menghukum dia jadinya ya. Kamu harus lakukan ini untuk ikut ini nanti, gitu misalnya. Jadi itu boleh dilakukan dengan cara sadarkan dulu dia. Kamu lakukan ini, nanti begini, kamu akan menguasai seperti ini. Misalnya tarinya, menari, agam inilah, agam itulah. Kemudian gerakan baru, gerakan ini, kamu akan menguasai ini nanti kalau sudah bisa menguasai. Itu jadinya yang harus kita terapkan. Bukan kamu harus pintar nari, les di mana saja, nanti Pak Guru aja ikut ini biar dapat juara 1. Bukan begitu, seperti itu ya. Kemudian hukuman itu mengurangi ketepatan. Menurut beberapa penelitian, kalau dia penghargaan itu mengurangi ketepatannya. Menurut penelitian itu kalau kita memberikan penghargaan, kalau kita misalnya kasih janji dia untuk melakukan sesuatu, itu ternyata dia melakukan segala cara
untuk mendapatkan apa yang dijanjikan, bukan atas kemauannya sendiri. Misalnya matematika, maunya kita kan murid paham supaya dapat menguasai suatu ilmu gitu ya. Tapi setelah dilakukan dikasih janji misalnya, ternyata dia akan menghalalkan segala cara, itu mencontek ataupun tanya teman, tanya orang tua supaya dapat apa menjadi target dia gitu. Itu mengurangi kecepatan ini. Tujuan dari pendidikan itu melenceng jadinya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif seperti contoh-contoh tadi. Penghargaan merusak hubungan. Kadang-kadang karena terus dikasih permen, kemudian dan dalam jangka panjang permen kita males beli permen dia terus buat anak bisa baca kan gitu. Akhirnya suatu saat kita nggak ngasih permen, dia nggak mau baca. Nah itu berarti kan ibu ini bohong, kemarin mau bilang beli permen, sekarang nggak dikasih. Nah itu kan merusak hubungan jadinya. Contohnya seperti itu ya. Kemudian penghargaan itu menunjukkan kualitas kayak tadi ada yang nyontek buat dapat itu aja gitu ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, ya pasti karena dia tujuannya bukan untuk meningkatkan diri tapi mendapat hadiah. Dan terakhir itu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya nilai-nilai kebajikan yang dia punya tidak dia sadari karena janji-janji yang kita berikan gitu ya. Selanjutnya bentuk program kebajikan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan biar tidak ngasih penghargaan? Itu ya sekarang. Yang perlu kita lakukan, yang pertama itu tanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak dulu. Yang kedua, buat program kebajikan. Program yang maksud nggak ribet-ribet sekali ya. Tinggal kita mengapresiasi. Namanya itu adalah apresiasi sekarang, bukan penghargaan. Tapi apresiasi. Apresiasi dimaksud itu memberikan pengakuan khusus. Kemudian memberikan pengakuan secara pribadi. Kemudian berikan pengakuan kepada semua murid. Nggak harus. Jadi kita harus adil ya. Nggak, ini dia terus dikasih apresiasi ya kamu sudah lakukan ini bagus. Usahakan semua merata ke murid itu apapun hal kecil yang dia lakukan apresiasi gitu ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Sekarang diapresiasi, nanti pas sudah bisa jawab nggak diapresiasi gitu misalnya. Harus tetap berikan beberapa siswa itu apresiasi ya. Nah ini dia ada gambaran pembukaan nilai kebajikan dan situasi saat kita memberikan apresiasi. Misalnya kemarin saya perhatikan, nah contohnya kata itu. Nah kemarin saya perhatikan, kemarin Pak Guru perhatikan Leo misalnya, Leo bisa ngepel sendiri di sana, bersih sekali lantainya sampai dipel sama Leo. Nah itu kan apresiasi ya. Dengan kata kemarin saya perhatikan. Rasa yang ingin kita tanamkan itu rasa empati, kan empati karena dia sudah ngepel dengan bersih gitu ya. Kemudian nah situasinya seperti tadi saat ngepel lantai misalnya, itu apresiasi. Kemudian kata ketua saya menghargai. Misalnya dia bisa jawab dan teman yang lain tak bisa jawab gitu. Wah, Bapak sangat menghargai kamu bisa menjawab soal ini gitu ya. Itu hal-hal kecil begitu aja sudah termasuk penghargaan buat mereka. Jadi apresiasi ini menghargai hasil jerih payah dia gitu ya. Bukan menjanjikan sesuatu untuk dia bisa berjerih payah, tapi dia dulu yang sudah menunjukkan diri baru kita apresiasi. Itu dibalik ya pemahamannya. Paradigmanya dibalik. Kemudian yang ketiga itu terima kasih untuk, misalnya dia sudah memimpin kelas supaya tidak ribut, bisa kita katakan dengan kata terima kasih untuk sudah memimpin kelas supaya teman-teman kamu sudah tidak ribut, misalnya begitu ya. Jadi 3 kata ini saja sudah bisa mewakili apresiasi yang kita berikan.
tiga kata ini ya, bisa dipilih sesuai dengan situasi yang Bapak Ibu ingin apresiasi, gitu ya. Lanjutnya ada perbedaan antara hukuman sama konsekuensi. Kita masuk ke paradigma hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi, gitu ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalnya juga hukuman itu anak membenci kedisiplinan, karena dihukum kan terus baru dia buat tugas, kita hukum dengan berjemur di lapangan. Itu akan menimbulkan kebencian sama gurunya, ya. Sedangkan konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Contoh perbedaan hukuman sama konsekuensi itu gini. Misalnya kalau kita memberi hukuman, ya, kita tuh tidak punya kesepakatan dulu. Sedangkan konsekuensi itu kita punya kesepakatan dulu. Misalnya di kelas, misalnya di kelas ada kesepakatan kalau tidak kalau misalnya dia memecahkan balon di kelas, dia harus menggantinya dengan yang baru. Itu kesepakatan yang kita buat di kelas misalnya. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu lebih ke sesuatu yang bisa menyiksa fisik atau mental anak. Contohnya, kita nggak punya kesepakatan sebelumnya, tapi anak memecahkan balon. Kita nggak punya kesepakatan, akhirnya kita suruh lari keliling lapangan selama 10 kali, misalnya gitu. Berarti itu sedang menghukum, karena kita tidak punya kesepakatan sebelumnya. Itu ya, itu bisa dibedakan antara hukuman dan konsekuensi, ya. Kemudian dari hukuman itu anak belajar tentang menyembunyikan kesalahan nanti. Misalnya dia tidak nyapu pas piket. Oh, ini tadi Pak Guru dia nggak mau nyapu gitu misalnya, padahal dia yang nggak nyapu. Itu kan dia menyembunyikan kesalahan berarti. Sedangkan kalau konsekuensi, anak akan belajar mematuhi peraturan. Gitu ya. Misalnya kalau dia piket tidak jalan pada hari itu, konsekuensinya adalah saat istirahat pertama mereka akan membersihkan kelas. Itu misalnya konsekuensi atau kesepakatan yang kita buat di kelas. Jadi anak-anak pasti tadi lupa gini, datangnya telat semua. Nanti pas jam istirahat pertama dia pasti akan membersihkan kelasnya, karena kita sudah punya kesepakatan di kelas itu misalnya. Nah, yang penting kita lakukan nanti adalah membuat kesepakatan kelas. Sebelum itu kita lihat dulu restitusi. Jadi beda hukuman sama restitusi. Itu nanti restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tentu menjadi kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu tujuan dari restitusi, ya. Nanti lebih terangnya akan bisa kita lihat dalam teori kontrol yang diisi oleh Pak Nyoman. Adapun 9 ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan yang pertama, namun belajar mencari solusi, ya. Kemudian memperbaiki hubungan, bukan paksaan. Yang ketiga, itu merupakan tawaran untuk mencari solusi. Kemudian restitusi itu melihat diri ke dalam. Nomor 5, mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Yang ke-6 itu mencari cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Yang 8, fokus pada solusi. Dan yang ke-9, mengembalikan murid pada kelompoknya setelah dia udah salah, gitu ya. Poinnya itu adalah di sini, fokus pada solusi. Solusi yang ingin dicapai dari restitusi itu adalah solusi yang ditemukan sendiri sama siswa, gitu ya, disadarkan, ya. Bukan solusi gurunya, kamu salah, sekarang keliling lapangan 5 kali, itu hukuman namanya. Kalau restitusi itu nanti lebih ke apa yang kamu mau perbaiki dari diri kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu ini. Jadi dia sendiri yang cari solusi untuk dirinya, gitu ya. Cari solusi poinnya.
Kemudian, nah ini kalau tadi ada hukuman sama konsekuensi, sekarang ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan misalnya tadi menyembuhkan kesalahan, kalau di konsekuensi itu anak belajar taat peraturan, karena kita buat kesepakatan kelas ya. Kalau restitusi itu poinnya memecahkan masalah. Jadi masing-masing cara yang kita pakai untuk mengontrol murid itu punya kelebihan masing-masing. Yang poin nanti yang akan mau kita budaya positif yang mau kita rubah dari cara kita menghukum itu menjadi cara kita merestitusi anak gitu ya. Kita akan mulai merubah hukuman-hukuman itu menjadi membuat mereka merasa menemukan solusi dari kesalahan mereka, tapi bisa kembali ke kelas mereka dengan baik, tidak merasa bersalah, tidak kehilangan motivasi, tidak membenci guru gitu ya. Itu yang mau diajarkan dari restitusi ini. Nah sekarang seperti yang saya bilang tadi, untuk membuat konsekuensi itu kita perlu membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu dari peraturan kelas menuju keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan membentuk lingkungan yang lebih positif. Nah lingkungan positif ini akan membentuk budaya positif itu ya. Keyakinan kelas itu kenapa dia keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan itu misalnya nih, peraturan itu misalnya menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 atau menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu pada peraturan 3M. Nah, bedanya peraturan dengan keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas itu bukan berbentuk peraturan. Misalnya kayak tadi peraturan sekolah harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Itu peraturan ya. Sedangkan keyakinan kelas itu misalnya seperti ini dia. Menjaga kebersihan lingkungan itu merupakan keyakinan kelas. Beda kan dengan peraturan seperti kemarin yang tadi. Peraturan itu misalnya menggunakan helm kalau berkendaraan roda 2. Ada sebab akibatnya ya. Kalau dia di keyakinan itu cuma nilai-nilai yang perlu kita tanamkan. Ini salah satu cara menanamkan nilai kebajikan tadi. Memungut sampah apabila ada sampah berserakan, itu keyakinan kelas. Menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, itu karena ini keyakinan yang menurut peduli terhadap lingkungan ya. Kalau misalnya keyakinan untuk menanamkan nilai positif dan bertanggung jawab, selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan, saling membantu terhadap teman. Nah ini merupakan poin-poin yang perlu guru kelas lakukan di kelas dengan paradigma baru ini ya, buat keyakinan kelas. Jadi sebelum kita mulai pelajaran sebelum kita memulai semester baru misalnya, kita buat keyakinan-keyakinan seperti ini di kelas. Keyakinannya pun bisa kita sepakati sama siswa. Apa saja yang kita mau sepakati di kelas. Misalnya datang tepat waktu, misalnya gitu. Yang sederhana-sederhana aja. Karena semakin sering mereka lihat, itu akan mereka tanamkan pada diri mereka, gitu ya. Itu beberapa contoh keyakinan menurut tabel T. Nah kalau misalnya menurut tabel Y, kita bisa melakukan seperti ini: terdengar, terlihat, berperilaku. Misalnya salah satu orang mengucapkan selamat pagi, Om Swastiastu, atau mari bekerja sama-sama. Itu menggunakan kata-kata ya. Kita membiasakan kalau salam paginya Om Swastiastu misalnya. Kita mengajarkan menggunakan kata mari bekerja bersama-sama untuk misalnya membuat mading kelas misalnya gitu. Nah menggunakan kata tolong, terima kasih, itu termasuk menanamkan budaya
berkata yang baik jadinya ya, terdengar. Kemudian yang terlihat, misalnya saat doa, mari kita berdoa bersama, tetap tenang dan fokus saat berdoa. Berarti dia akan belajar untuk tenang dan fokus, meminta izin sebelum meminjam atau menggunakan sesuatu. Itu juga perlu ditanamkan di kelas, bisa ditulis dalam keyakinan kelasnya ya. Kemudian berperilaku. Perilaku ini lebih ke kebiasaan. Kita sudah banyak menerapkan kan sembahyang sebelum mulai belajar, melaksanakan piket dengan membersihkan kelas, itu sudah banyak diterapkan di kelas ya. Berkolaborasi bersama kelompok. Nah, yang seperti ini yang perlu diperbarui. Berkolaborasi bersama kelompok, meminta izin sebelum meminjam. Nah, itu perlu ditulis di keyakinan kelasnya, supaya anak bisa baca, oh ini yang harus saya lakukan di kelas, supaya tidak melanggar keyakinan kelas gitu ya. Ada juga dengan sistem tugas guru, tugas murid, atau tugas saya, tugas kamu. Misalnya guru tugasnya mengajar, mengingatkan, memberi nilai, fasilitasi. Tugas murid tugasnya belajar serius. Kalau gurunya mengingatkan, berarti dia bertanya jika belum paham. Kalau memberikan nilai, berarti tugas siswanya yang mengumpulkan tugas gitu ya. Jadi dia merasa, oh saya jadi kasih tugas, gurunya nggak ada tugasnya kan gitu. Ini fungsinya untuk adil antara guru dan murid. Murid punya keyakinan, gurunya harus juga punya keyakinan gitu ya, biar adil. Dari sana siswa akan merasa, oh sama-sama punya tugas sekarang. Jadi kita nggak perlu lagi gurunya ngasih tahu aja, dia nggak mau ngapain gitu misalnya ya. Kemudian guru tugasnya bukan itu, misalnya guru tugasnya bukan memaksa untuk belajar. Murid tugasnya bukan pilih kasih sama teman. Ini maksudnya apa? Biar muridnya juga memantau gurunya gitu ya. Biar dia merasa adil juga. Guru tugasnya bukan memaksa untuk belajar. Berarti kalau sampai gurunya coba belajar kamu aja yang nggak mau belajar. Bapak sudah melanggar keyakinan kelas kita, gitu mungkin dia ngomong nanti ya. Kemudian guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Kalau sampai ada yang memukul murid di kelas, bapak sudah melanggar keyakinan kelas kita, gitu misalnya muridnya nanti. Ya, kita adil jadinya. Guru dan murid punya tugas yang masing-masing. Jadi 3 hal ini bisa kita pilih untuk menyusun keyakinan kelas kita. Nah, jadi ini tabel T bisa kita pilih. Kemudian ada tabel Y. Kemudian ada tugas guru, tugas murid. Jadi setelah terkumpul semua, ini semua sudah terkumpul, baru kita tulis menjadi keyakinan kelas ya, ditempel di adik kelas atau di papan pengumuman kelas. Ya, begitu kira-kira cara menyadarkan murid untuk menumbuhkan motivasi intrinsik mereka. Sampai di sana dulu materi dari saya. Yang buka sesi tanya jawab dulu untuk materi yang sudah saya berikan. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bu Ratna. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada saat kita pembelajaran di kelas, misalnya kita menyuruh anak, siapa yang mau maju mendapat permen, kan gitu. Nah, nikah merupakan sebuah penghargaan pada siswa ya, yang sifatnya ketergantungan jika kita melakukannya secara terus-menerus seperti itu. Jadi tidak ada dorongan dari dalam diri anak-anak untuk melakukan sesuatu kalau tidak ada imbalan, kan gitu. Nah, bagaimana sekarang kita sebagai guru dalam pembelajaran tersebut memberikan penguatan seperti apa yang efektif kita lakukan di kelas jika penghargaan itu kurang
depan diterapkan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ratna. Yang tanggapinya dulu ya satu persatu. Untuk penerapan apa yang kita perlu lakukan untuk tidak melakukan penghargaan itu ya. Seperti yang Tiang bilang tadi, paradigma baru yang kita mau rubah itu dari penghargaan atau janji-janji itu ke apresiasi ya. Apresiasi. Jadi kita tanamkan dulu nilai-nilai keyakinan yang kita mau terapkan di masing-masing murid untuk menumbuhkan motivasi dia. Tugas kita sebagai guru itu mengapresiasi. Seperti ada 3 kata tadi ya. Saya pantau tadi pagi kamu sudah mengapel lantai dengan sangat baik sehingga kelas kita bersih. Itu yang perlu kita lakukan, mengapresiasi kegiatan atau hal-hal yang positif yang sudah dilakukan oleh siswa. Dengan 3 kata tadi ya. Saya pantau tadi kamu sudah lakukan apa, itu kita apresiasi. Kemudian terima kasih sudah melakukan atau membantu Bapak Guru untuk membersihkan papan misalnya gitu. Hal-hal kecil itu saja sudah termasuk kebanggaan ya bagi diri anak-anak kita gitu. Itu kira-kira Bu Ratna ya jawabannya dari pertanyaan tadi. Sudah, ya. Ada teman lain yang mungkin mau menambahkan ataupun memberikan pertanyaan? Cukup. Tidak ya? Oke, kalau tidak ada untuk hari ini yang cukupkan sampai di sini materi dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Nyoman. Ya, sebagai penutup materi dari saya, dia aturkan para santi. Om Santi 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 Om. Baik, sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk Pak Kemangari untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa tadi. Nah, sebelum saya lanjut, Ibu Bapak Guru yang sudah bersedia hadir di tempat ini, silakan menikmati kudapan yang sudah didapatkan. Terima kasih. Baik Ibu Bapak semua, untuk mengawali melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Guru Ari, tadi izinkan saya ikut memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucapkan pengendalian. Om Swastiastu. Bagaimana Ibu Bapak? Sekarang masih semangat? Oke, kalau masih semangat, SD Negeri 8 Padang Sambian. Oke, berarti konsentrasinya masih belum fokus. Saya ulang. SD Negeri 8 Padang Sambian. Semangat berkarya, jaya. Baik, terima kasih. Oke, Bu Gustinya mau nambah lagi sekali. Kalau begitu, boleh ada berdiri sambil melemaskan otot-otot yang tadi mungkin kaku. Ya. Sudah siap? Ya. Oke. SD Negeri 8 Padang Sambian. Semangat berkarya, jaya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali Ibu Bapak sekalian. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ari, bahwa untuk pemaparan materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini mohon maaf, saya tidak suhu ya Pak Ari. Nah, jadi di sini kami berdua, kebetulan adalah CGP 7 Kota Denpasar, dan ini merupakan salah satu tugas yang harus kami penuhi untuk tugas aksi nyata. Dan pada kesempatan ini kami berdua mohon izin berbagi akan sedikit hal yang kami miliki. Nah, di sini saya tidak menggurui
ibu bapak sekalian, apalagi di sini senior kami berdua ya, yang sudah duluan merasakan pahitnya pendidikan. Nah sekarang sudah akan semoga ke depan berbuah manis ya. Baik, langsung saja untuk materi selanjutnya saya lanjutkan. Materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, manusia memiliki kebutuhan dasar yang secara garis besar kami ketahui dari modul yang kami baca itu bisa dibedakan menjadi 5, yaitu bertahan hidup pertama, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, selanjutnya kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, di sini judulnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dunia berkualitas yang dimaksud di sini adalah pikiran, tempat dalam pikiran kita sebagai manusia. Nah, kita menempatkan hal-hal yang baik yang ingin kita capai, kalau kita bilang ekspektasi. Nah, apa yang ingin kita capai? Hal-hal yang bahagia, orang-orang yang kita cintai. Nah, di tempat inilah tempatnya yang disebut dengan dunia berkualitas. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, untuk bertahan hidup, kasih sayang dan diterima. Yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, kalau kaitannya kita dalam dunia pendidikan, anak-anak akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Salah satunya adalah salah satu jenis kebutuhan dasar ini, bertahan hidup. Misalnya, jika ada anak kita yang ingin mendapatkan makanan. Nah, kalau cara mendapatkan makanannya didapatkan secara baik, nah, seperti tadi kalau yang disampaikan oleh Pak Mangari, jika ingin meminjam sesuatu kita harus izin terlebih dahulu. Nah, jika ada salah satu anak didik kita yang meminta makanannya, bukan meminta ya, mendapatkan, ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup berupa makanan ini dengan cara yang tidak baik, contohnya mengambil jajan temannya tanpa izin. Nah, disinilah akan menjadi masalah. Bagaimana cara menanganinya, langkah-langkahnya nanti pada materi berikutnya. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Intinya, kasih sayang dan diterima ini sangat berkaitan. Jadi, kalau kita menangani anak-anak, ada yang misalnya tidak diajak oleh temannya, nah disinilah pemenuhan kebutuhan dasar dari mereka tidak terpenuhi. Saya lanjutkan. Yang ketiga, penguasaan adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri.
Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ya, jadi ini meliputi self extern dan keinginan meninggalkan pengaruh. Jadi kalau kaitannya dengan kegiatan kita di kelas, di sini kita memberikan sebuah apresiasi kepada anak-anak yang sudah berhasil melakukan sesuatu yang baik, hal yang positif. Selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak perlu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Mungkin kalau di kegiatan kelas, kebutuhan untuk bebas ini seperti menyampaikan pendapat. Jadi anak-anak yang ingin berkarya diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide-ide yang digunakan untuk memenuhi tugas keseharian. Jadi kalau di sini sedang digencarkan, yaitu Merdeka Belajar, disampaikan oleh Pak Menteri. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Adalah kebutuhan mencari kesenangan bermain dan tertawa. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, contohnya adalah anjing, lumba-lumba, primata, mereka bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, manusia tidak jauh berbeda dari itu. Jika melakukan sesuatu dengan hal yang menyenangkan, maka akan dicapai atau tingkat keberhasilannya lebih tinggi pencapaiannya. Nah, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah 5 posisi kontrol. Diane Wilson dalam bukunya Restitution School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, Yang ketiga adalah teman. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Perlu saya sampaikan, berikut adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bersifat menyakiti pendengar dengan kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasanya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru tersebut sendiri, caranya dia. Posisi kontrol guru selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah.
Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, contoh-contohnya sebagai berikut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya, orang-orang yang disayanginya. Nah, selanjutnya posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, jadi bersifat mengajak, mempengaruhi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya, jadi tidak sepenuhnya posisi kontrol guru sebagai teman ini bersifat negatif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya, sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu. Nah, kemungkinan kalau guru tersebut nanti misalnya berhalangan hadir, kemudian ingin ditemui minta tolong murid yang biasanya diberikan pertolongan tersebut. Nah, di sini hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, itu menurut teori. Maksud saya posisi kontrol guru selanjutnya adalah pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi sebelumnya untuk menerapkan posisi pemantau ini antara guru dan murid sudah membuat kesepakatan bersama. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, misalnya contohnya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan berbagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, mungkin kalau kita kesehariannya membuat portofolio berupa catatan pribadi anak, nah itu salah satu contoh dari bentuk dokumen tersebut, catatan tersebut. Posisi kontrol guru selanjutnya adalah manajer. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini guru bersama siswa, dari posisi pemantau lebih tinggi lagi ke posisi manajer. Jadi di sini murid diarahkan menemukan sendiri solusi atas permasalahan atau kesalahan yang sebelumnya mereka lakukan. Nah, seorang manajer akan berkata,
apa yang kita yakini. Nah, mengingat kembali keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya dan mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ya, demikianlah kelima posisi kontrol dari guru. Untuk materi selanjutnya, saya lanjut saja. Masih di 5 posisi kontrol. Ini adalah secara umum gambaran tentang 5 posisi kontrol. Secara umum bisa dibedakan menjadi 2. Jadi posisi kontrol yang berasal dari luar dan posisi kontrol yang berasal dari dalam diri sendiri. Yang bersifat internal, yang ini, dan yang lagi satu adalah eksternal, pengaruh dari luar, pengaruh dari orang-orang lain. Nah, tugas kita sebagai guru, menurut ibu bapak, posisi kontrol mana yang saat ini baik kita laksanakan? Manager. Nah, ada yang bilang teman, ada yang bilang manajer. Baik, terima kasih tanggapannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, posisi teman tidak sepenuhnya negatif, demikian juga pemantau. Karena sebelumnya kita sudah membuat keyakinan bersama, kesepakatan bersama. Dan akan lebih baik lagi jika kita bisa bertindak sebagai manajer. Ya, Ibu Bapak. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya lanjut ke materi berikutnya. Baik, ini adalah materi yang paling akhir, yaitu segitiga restitusi. Sebelumnya sudah disampaikan tadi oleh Pak Guru Ari. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang mereka ingin menjadi orang seperti apa, mempunyai tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini yang bisa dipetik adalah adanya posisi menang bersama, win-win solution, begitu dikatakan. Menang, sama-sama menang, tidak ada untung. Maksud saya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Restitusi membentuk murid menjadi lebih baik. Maksud saya menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik. Nah, kenapa disebut sebagai segitiga restitusi? Karena tahapan-tahapannya ini bisa digambarkan sebagai berikut. Yang langkah pertama dalam segitiga restitusi adalah secara garis besar ada 3 langkah yang dilakukan dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi untuk menerapkan segitiga restitusi ini, sebelumnya kita sebagai guru bersama siswa itu membuat keyakinan terlebih dahulu. Kalau di kelas yang disebut dengan keyakinan kelas. Sedangkan kalau secara umum cakupannya sekolah itu disebut dengan keyakinan sekolah yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disampaikan juga oleh Pak Guru Ari tadi. Nah, untuk menstabilkan identitas, kata-kata yang biasanya diucapkan oleh guru dimulai dari setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, melakukan kesalahan ini. Jadi pada tahap ini kita berusaha untuk menstabilkan, untuk menenangkan siswa. Mungkin sebelumnya tidak sengaja berbuat kesalahan, jadi mungkin mereka gugup,
mengakuinya. Nah, kita sebagai guru berupaya, bersabar, menanggapi kejadian tersebut. Kemudian yang langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Ketika anak didik kita melakukan kesalahan, tentu mereka memiliki alasan. Jadi tidak langsung kita menjudge murid tersebut, tidak langsung mengecap murid tersebut, oh ini adalah anak yang nakal. Kita cari terlebih dahulu latar belakang mereka melakukan kekeliruan tersebut. Nah, kata-kata yang bisa kita gunakan contohnya adalah kamu tentu punya alasan melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini terkait dengan kita menggali lebih jauh, menanyakan kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh siswa tersebut yang dipenuhi secara belum baik. Nah, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada langkah ini keyakinan kelas apa yang kita yakini. Jadi kalau misalnya di kelas 5B kebetulan sudah saya coba buat bersama siswa di kelas 5B, keyakinan kelas sederhana dari 29 orang yang hadir saat itu 28 orang. Nah, kalimat-kalimat kebijakan universal yang disampaikan yang paling banyak di sana adalah tentang kebersihan kelas, menjaga ketertiban. Jadi itu yang diangkat. Mungkin melanggar dari ketentuan tersebut, misalnya ada siswa yang tidak piket. Nah, berarti yang di sana yang dilanggar adalah keyakinan kelas yang berkaitan dengan kebersihan, senantiasa menjaga kebersihan bersama. Nah, langkah selanjutnya adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa. Tentunya pada langkah ini anak-anak akan berusaha menemukan sendiri mereka selanjutnya ingin seperti apa sih, solusi apa yang bisa mereka lakukan untuk tidak mengulangi kesalahan atau kekeliruan yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, kami berdua sudah mempraktekkan langkah-langkah segitiga restitusi di kelas kami masing-masing. Nah, untuk lebih lengkapnya materi segitiga restitusi ini bisa disimak pada video kami berikut. Kamu tahu tidak kenapa Pak Guru minta datang ke sini? Ya benar, dari Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Jadi semua orang termasuk juga Pak Guru yakin Bu Seri juga memiliki alasan melakukan hal tersebut. Kira-kira apa yang menyebabkan Bu Seri wah, asik sekali ya kalau piknik. Ini juga dengan senang kalau dia. Tetapi apakah sudah sesuai dengan aturan sekolah kita? Bu Seri, kamu masih ingat yang keyakinan sekolah kita? Kira-kira keyakinan apa yang belum Heri terapkan? Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar bisa melakukan keyakinan tersebut? Saya bisa janji kepada istirahat untuk Mungkin ada yang lain, Ferry? saya lebih dulu kami ikut dulu
Berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib peraturan sekolah ya. Baik, Pak Guru apresiasi tanggung jawabnya. Sekarang Pak Guru izinkan jadi istirahat kembali. Terima kasih kembali. Perkenalkan, nama saya Madratul Nurta, kelas 5B dari SD Negeri 8 Karangsambian. Perasaan saya berdiskusi bersama Pak Guru Nyoman sangat senang karena saya mendapatkan solusi. Terima kasih Pak Guru Nyoman sudah memberikan saya solusi dari masalah ini. Saya berjanji akan mengerjakan tugas dari Pak Guru Nyoman. Perkenalkan, nama saya Agus Hendri. Perasaan saya bersama Pak Guru Nyoman mendapatkan solusi. Saya sangat senang karena Pak Guru Nyoman tidak marah. Saya sangat senang dengan Pak Guru Nyoman. Terima kasih Pak Guru. Nah, untuk video selanjutnya ini adalah praktik segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Ari di kelas 6A. Nah, untuk lebih lengkapnya kita simak kembali. Ya, Tuna, silakan dulu. Ya, tapi kemarin Tuna masuk. Ya, Pak. Ini loh Tuna, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Termasuk juga Pak Guru. Waktu SD dulu pernahnya pasti Pak Guru melakukan kesalahan tidak beberapa kali, ya. Tapi kira-kira pasti Tuna punya alasan dan kenapa melakukan itu. Oh itu. Tapi Tuna masih ingat kan tentang keadaan kita? Kalau masih ingat, kira-kira yang Tuna lakukan itu sudah sesuai nggak? Keyakinan kelas mana kira-kira yang belum sesuai dengan kelas mana?
guna tahu ya. Terus apakah guna punya solusi untuk kesalahan guna yang kemarin? Baiklah, mampu apresiasi ya apa yang menjadi solusi guna. Kemudian semoga kedepannya guna bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah sekarang silakan kita kembali ke kita. Ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwan Pradipta kelas 4 dari sekolah SD Jakarta Teras. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati karena sudah mengingatkan saya hingga saya melakukan diskusi masalah yang saya hadapi. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Imatul Wayan Kabusra dari SD Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Kang Guru Ali telah memberi saya untuk bisa menemukan solusi. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Guru Ali. Baik Ibu Bapak semua, demikianlah video tentang segitiga restitusi beserta praktiknya. Nah, untuk sesi selanjutnya kita lanjut ke sesi diskusi. Walaupun tadi ada insiden sedikit, ada angin ribut ke kelas kita. Baik, untuk sesi diskusi saya buka untuk beberapa pertanyaan, boleh? Mungkin rekan-rekan ada yang ingin sharing tentang kegiatannya di kelas ya dalam penanganan siswa yang mungkin melakukan kekeliruan atau bertindak. Ya, silakan. Baik, Bu Guru Indra, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk sedikit mengulik informasi mengenai posisi kontrol ya. Nah, karena terkadang kita di kelas itu menemukan kita sudah membuat sebuah kesepakatan kelas, terutama yang paling sering itu saya temukan aksi bullying. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai pendidik di sini yang notabene kita sekarang lagi menerapkan konsep merdeka belajar agar siswa yang sering melakukan bullying itu bisa tersadar dari tindakan itu bahwa tidak baik dicegah. Terima kasih, Pak. Itu saja. Baik, Bu Guru Indra, terima kasih atas pertanyaannya untuk diskusi kita hari ini. Nah, di sini terkait dengan apa yang ditanyakan tadi oleh Bu Guru Indra dan kaitannya juga tentang Merdeka Belajar yang saat ini sedang digencarkan dalam sistem pendidikan kita, tentang posisi kontrol yang diterapkan seperti tadi yang telah saya sampaikan dalam paparan materi. Di antara posisi kontrol yang ideal saat ini yang nanti bisa mendukung Merdeka Belajar maksud saya, yang nanti goalnya itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sana adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kenapa posisi manajer? Karena dalam posisi manajer ini kita akan diarahkan untuk melakukan segitiga restitusi dengan sebelumnya membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, itu tentang posisi kontrol. Kemudian
Jika tidak, mungkin belum bisa sepenuhnya menempatkan diri sebagai posisi manajer. Setidaknya kita bisa menempatkan diri sebagai posisi kontrol teman atau pemantau, teman dan pemantau. Karena posisi kontrol manajer ini sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri. Saat ini, waktu ini, kita bisa menempatkan diri sebagai teman. Di posisi ini, di situasi ini kita bisa menempatkan posisi sebagai pemantau. Nah, jadi kombinasi kedua inilah yang bermuara nanti sebagai posisi manajer. Nah, demikian yang bisa saya tanggapi. Semoga bisa sedikit menjawab apa yang disampaikan keluh kesah oleh Bu Guru Indra. Atau mungkin di antara teman-teman rekan-rekan yang lain ingin menambahkan, boleh. Atau Bu Guru Indra cukup? Cukup. Cuma sedikit berarti. Oke, terima kasih untuk masukannya dari Pak Nyoman. Cukup membantu. Cuman berarti di sini kita tidak mesti berada pada posisi kontrol manager. Berarti kita bisa mengaplikasikan dari posisi manajer, bisa juga sebagai teman dan pemantau. Kita mix seperti demikian. Benar, Bu Guru Indra. Jadi tadi saya sudah sampaikan, jika belum memungkinkan ke posisi manajer, tapi alangkah baiknya jika sudah bisa ke posisi manajer, itu yang kita terapkan untuk menangani permasalahan yang ada di lingkungan pendidikan kita. Begitu, Bu Guru Indra. Baik, terima kasih sekali. Karena kan jika kita sudah buat kesepakatan kelas, tetapi masih saja dilanggar, jadi kan kita tidak bisa memposisikan diri pada posisinya. Oke, saya rasa sudah cukup sekali dan sudah baik sekali tanggapannya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Bu Guru Indra. Baik, untuk sesi diskusi, masih ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya? Oh ya, Pak Guru Eka, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah sering sekali kita menghadapi situasi di mana murid selalu tidak membuat tugas. Ya, pada saat kita melakukan segitiga restitusinya, itu kita sudah melakukan, ya, dengan alasan di mana murid itu sering alasannya itu adalah lupa mengerjakan tugas, gitu kan. Nah, kemudian setelah kita lakukan segitiga restitusi itu, minggu depannya lagi muridnya itu tidak membuat tugas lagi dengan alasan yang sama, yaitu lupa. Nah, bagaimana solusi yang bisa kita atau tindakan yang bisa kita lakukan berikutnya? Terima kasih. Baik, terkait dengan pertanyaan Pak Guru Eka tadi, jika sudah menerapkan segitiga restitusi, nah berarti di sana ada keyakinan yang belum diyakini, yang belum dilaksanakan oleh murid. Jadi kembali kepada murid itu sendiri, Pak Guru Eka. Nah, sebelumnya pengalaman saya belum sih ada seperti itu, karena sebelumnya memang sudah membuat keyakinan terlebih dahulu. Jadi kesepakatan bersama terlebih dahulu. Intinya itu dulu untuk melakukan segitiga restitusi. Tanpa membuat keyakinan segitiga restitusi, jadi otomatis kita belum ada kesepakatan untuk, bukan kesepakatannya, tapi lebih ke keyakinan. Begitu mungkin Pak Guru Eka. Jadi untuk jika ada maksud saya pengulangan kesalahan sebelumnya, jadi sebenarnya posisi kontrol sebagai manajer dengan segitiga restitusi ini kita melakukan secara berulang-ulang, boleh seperti itu. Mungkin dengan cara yang kreatif lainnya. Saya yakin Pak Guru Eka memiliki cara-cara yang kreatif juga, nggak kalah kreatif ya dari saya. Demikian Pak Guru Eka yang bisa saya tanggapi. Mungkin ada tambahan dari rekan saya, Pak Guru Nyoman? Cukup? Baik, karena
waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 12. Saya lanjut ke sesi berikutnya. Nah, saya memiliki kuis di sini. Nah, Ibu Bapak silakan kunjungi quizizz.com/join. quizizz.com/join di browser masing-masing, ya. Sebentar, saya siapkan terlebih dahulu. Saya kirimkan juga linknya ke grup sekolah. Sudah gabung ya Ibu Bapak? Kalau sudah, yang akan mulai kuisnya. Silakan diperhatikan. Pertanyaan sudah muncul di sana. Silakan jawab. Nah, ini adalah leaderboardnya. Ya. Jadi di sini yang dilihat adalah kebenaran jawaban dan juga siapa yang cepat menjawab. Tadi kalau nggak salah Bu Guru Indra ya. Nanti hadiahnya ambil boleh di depan. Nanti bayar sendiri ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, siap-siap Ibu Bapak. Susunlah kembali langkah-langkah segitiga restitusi berikut sehingga tersusun dengan benar. Jadi Ibu Bapak silakan menggeser-geser pilihan jawaban tersebut, mana yang pertama, kedua, dan ketiga dari langkah-langkah restitusi tersebut. Baik Ibu Bapak semua, mari kita lihat dari perjalanan jawaban. Ya. Oke. Itulah tadi peringkat jawara-jawara kita di budaya positif hari ini. Nanti untuk hadiahnya silakan diambil sendiri dan bayar sendiri Ibu Bapak semua. Baik Ibu Bapak semua, untuk sesi kuis sudah berakhir. Untuk sesi selanjutnya sebagai penghujung dari kegiatan kita kali ini, kita akan melakukan refleksi. Nah, refleksi sendiri saat ini mulai ya, kita diarahkan, kita melakukan kegiatan apapun, kegiatan belajar juga diarahkan untuk melakukan kegiatan refleksi sebagai upaya untuk mengetahui apa kelebihan, kebaikan, materi baru, hal yang menyenangkan yang sudah kita lakukan pada saat kegiatan berlanjut, dan kita akan melakukan refleksi dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Untuk itu Ibu Bapak silahkan kunjungi bit.ly/refleksi-bp atau saya akan kirimkan di grup yang kameranya sudah, HP-nya bisa untuk scanner maksud saya QR code, boleh dilakukan di depan ini. Nah, untuk refleksi kita hari ini, refleksi seminar budaya positif, saya memanfaatkan salah satu media juga, salah satu media online, yaitu namanya Padlet. Nah, di sini Ibu Bapak yang menggunakan handphone silakan menggeser untuk mengisi dari isian refleksi sesuai dengan kalimat-kalimat yang ada di atasnya dengan cara klik tanda plus. Nah, akan muncul di sana pop up seperti berikut. Nah, di subjek di sini, agar diketahui, Ibu Bapak bisa mengetahui, oh ini saya yang tadi membuat. Ibu Bapak bisa menuliskan pada subjek ini nama Ibu Bapak masing-masing. Ya, isikan nama, kemudian yang di bawahnya tulislah sesuatu yang luar biasa. Yang di sini penulisannya, apa hal baik yang saya dapatkan saat seminar hari ini? Boleh Ibu Bapak sampaikan, boleh Ibu Bapak ketikkan
Setelah itu ibu bapak kirimkan, publikasikan, ya. Jadi di sini ada 4 hal yang ibu bapak tuliskan. Ini adalah mode refleksi, jenis refleksi model 4P yang kami ketahui di guru penggerak. Jadi di sini saya juga mohon izin untuk berbagi. Jadi seperti inilah juga kurang lebih kegiatan kami. Setelah selesai kegiatan, kami merefleksikan, kami menuliskan hal-hal yang kami anggap menarik, hal yang baru, dan apa langkah selanjutnya yang akan kami terapkan di kelas untuk selesai mendapatkan materi yang sudah kami pelajari bersama. Nanti mungkin kalau sudah ada yang selesai mengisikan semua, boleh dibacakan kembali, boleh menyampaikan kembali secara langsung isi refleksi yang ibu bapak buat pada sesi refleksi ini, ibu bapak. Baik, terima kasih nih saya diberi kesempatan pertama untuk membacakan isi padlet saya. Apa hal baik yang dapat dari kegiatan seminar hari ini? Yang mungkin yang paling saya tipu ternyata banyak. Pertama itu mengetahui posisi kontrol sesuai tempat ya, saya tipu. Dan penerapan segitiga restitusi dalam memvalidasi kesalahan siswa. Terus untuk bagaimana perasaan saya setelah kegiatan berlangsung, tentunya masih senang ya. Apalagi dibarengi dengan kegiatan krisis yang memang membuat jantung sedikit spot karena timingnya wow. Terus yang ketiga, apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya selama proses ini? Bagaimana segitiga restitusi dalam memposisikan, mengkontrol diri dan penerapan budaya positif di kelas. Dan yang terakhir, yang keempat, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di depan kelas. Jadi tentunya saya gagal fokus untuk pertanyaan nomor 4. Ya. Pikir mungkin kita sebaiknya sering mengenai hal positif ya, hal baik yang tentunya kegiatan hari ini bisa dilakukan berkelanjutan atau continue, dalam artian kita dirutinkan kegiatan dalam membuat KKD di antar sekolah. Itu saja. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk refleksi dari Ibu Guru Itra untuk kegiatan kita hari ini. Nah, untuk ibu bapak yang lain, terima kasih sudah mengisi padat ini. Akan saya jadikan sebagai dokumen digital portofolio saya sendiri. Juga nanti saya akan posting di portofolio digital saya. Nah, untuk kegiatan seminar refleksi sudah berakhir. Untuk selanjutnya kita tiba di penghujung. Nah, karena tadi dibuka oleh Pak Guru Hari sebagai moderator, maka waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Guru Hari. Terima kasih Ibu Bapak semua. Ya, terima kasih. Waktu dikembalikan ke Tiang ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Nyoman dengan kegiatannya yang sudah bermacam-macam ini. Terima kasih Pak Nyoman ya. Sudah menghilangkan ngantuk di kepala kita, di mata kita semua. Ya, seperti yang dibilang oleh Pak Nyoman tadi, Pak Surato ya. Kita di sini bukan masuk untuk menggurui, apalagi saya kira-kira di sini selain Mangga termasuk orang yang paling junior ya dari Bapak Ibu semuanya. Itu bukan bermaksud untuk menggurui, kita cuma menyampaikan apa yang menjadi program kita di dalam pendidikan guru penggerak, dan ingin mengajak Bapak Ibu juga bisa mengetahui paradigma apa yang paling baru, ya bisa dibilang paling baru yang perlu kita terapkan di sekolah kita. Makanya
judul itu tadi ada budaya positif gitu ya, mengubah budaya sekolah kita ke arah yang lebih positif. Begitu kira-kira. Selanjutnya juga kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru dan juga Ibu kepala sekolah jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Dan yang terakhir, kita sudah di penghujung acara. Saya tutup dengan salam penutup. Para Santi, Om Santi 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 Om.